Pagi itu, matahari baru saja mengintip dari balik awan tipis di medan. Pasar Petisah sudah hidup dengan keramaian yang khas, teriakan pedagang sayur, bau anyir ikan, dan langkah tergesa pembeli. Namun, di balik hiruk-pikuk pasar, ada satu bayangan gelap yang membuat semua pedagang bekerja dengan rasa cemas. Jeffrey si Kobra, preman paling ditakuti di daerah itu, dikenal tak segan menghajar siapapun yang melawan. Nama Kobra bukan hanya panggilan kosong, setiap orang yang pernah merasakan kemarahannya tak lagi berani menyebut namanya tanpa rasa takut. Jeffrey berjalan gagah di antara lapak-lapak, dengan mata elang yang memantau setiap pedagang. Tubuhnya kekar, penuh tato ular melilit dari leher hingga lengan, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Di belakangnya, 5 anak buahnya mengikuti dengan wajah garang, siap menagih uang keamanan, yang sudah menjadi tradisi busuk di pasar itu. Para pedagang buru-buru merogoh kantong, takut dagangan mereka dirusak atau bahkan disita paksa. Bagi mereka, membayar adalah cara bertahan hidup. "Mana setoran kau?" bentak Jeffrey kepada seorang pedagang buah. Tangannya menghantam meja kayu hingga berguncang, membuat apel dan jeruk berguling ke lantai. Pedagang itu langsung mengangguk-angguk ketakutan, memberikan beberapa lembar uang lusuh tanpa berani menatap wajah Jeffrey. "Cerdas, kau tak mau buat aku marah," gumam Jeffrey dengan nada dingin. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu lapak sederhana yang menjadi pusat perhatian. Lapak ikan dengan papan kayu basah, dikelola seorang gadis berambut hitam panjang yang diikat asal-asalan. Gadis itu bernama Siska, dengan wajah polos dan pakaian sederhana, ia terlihat seperti pedagang ikan pada umumnya. Namun, tatapannya berbeda, tenang tapi penuh keyakinan, seolah dia tidak mengenal rasa takut. Jeffrey berhenti di depan lapak Siska, alisnya terangkat melihat ada wajah baru di wilayah kekuasaannya. "Hei, kau orang baru?" "Iya, di sini tak ada yang gratis. Kalau mau aman, bayar uang keamanan." "Paham," katanya dengan nada meremehkan. Para pedagang di sekitar menunduk, takut melihat gadis itu kena masalah. Siska hanya tersenyum tipis, tangannya tetap sibuk menimbang ikan untuk pembeli. "Aku berdagang untuk mencari makan, bukan untuk mengisi kantong orang yang tak bekerja," jawabnya dengan suara tenang tapi jelas. Ucapan itu membuat suasana pasar mendadak hening. Para pedagang menahan napas, tak percaya ada yang berani membantah Jeffrey di depan mata. Tatapan Jeffrey berubah. Dari sikap angkuh, kini ada kilatan marah yang menakutkan. "Apa kau bilang?" "Hah." Ia melangkah maju, tubuhnya yang besar seperti menutupi cahaya matahari. Anak buahnya bersiap, menunggu aba-aba untuk bertindak. Namun Siska tetap berdiri tegak, tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Pagi itu, pasar Petisah terasa berbeda. Ada aroma ketegangan yang lebih tajam daripada bau ikan busuk di sekitar. Pedagang-pedagang hanya bisa saling pandang, bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini yang berani menantang penguasa pasar. Suasana pasar yang tadinya riuh mendadak terasa seperti berhenti. Semua mata tertuju pada Siska yang masih menatap Jeffrey dengan tatapan tenang, seakan ancaman dari preman paling kejam di pasar Petisah hanyalah angin lalu. Beberapa pedagang yang mengenalnya hanya sebagai penjual ikan baru, kini mulai bertanya-tanya, dari mana keberanian itu datang. Mereka tahu, satu kata yang salah bisa membuat Jeffrey mengamuk dan menghajar siapapun tanpa ampun. Jeffrey mengeluarkan suara tawa pendek, sinis dan dingin. "Kau ini lucu, gadis kecil. Jangan sampai aku murka. Aku kasih kau satu kesempatan, bayar sekarang, atau kau tak akan bisa berdagang di sini lagi." Ucapan itu keluar pelan tapi tajam seperti cambuk. Anak buahnya ikut mengepung lapak ikan Siska, siap menghancurkan meja kayu tempat dagangannya. Namun Siska tidak goyah. Ia menaruh timbangan ikan ke meja dengan tenang, lalu menatap lurus ke mata Jeffrey. "Aku berdagang bukan untuk ditindas. Kau tak berhak menentukan hidupku," jawabnya dingin. Suaranya datar, tapi ada kekuatan tersembunyi di balik kata-kata itu. Pedagang-pedagang lain menelan ludah. Belum pernah ada seorang pun yang berbicara seperti itu kepada Jeffrey, apalagi seorang perempuan. Mendengar ucapan itu, wajah Jeffrey seketika berubah memerah. "Kau kira siapa dirimu? Ada hukum di pasar ini, dan akulah hukumnya," teriaknya dengan nada penuh amarah. Ia melangkah maju, jarak mereka kini hanya sejengkal. Sorot matanya seperti ular yang siap mematuk. Beberapa pembeli segera menjauh, takut terjebak dalam keributan yang sebentar lagi meledak. Di balik ketenangannya,
Siska merasakan dadanya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, masa lalunya yang selama ini ingin ia lupakan bisa kembali terbangun jika ia dipaksa melawan. Dalam hatinya, suara masa lalu berbisik, kau bukan hanya penjual ikan, Siska. Kau pernah menjadi singa betina. Sebuah nama yang dulu ditakuti di arena gulat jalanan, saat ia berjuang untuk bertahan hidup di kerasnya jalanan kota Medan. Berani kau menatap aku begitu, kata Jeffrey sambil menekan meja ikan dengan tangannya yang kekar. Kayu meja itu berderit keras, seolah hampir patah. Anak buahnya menatap Siska dengan senyum sinis, seakan kemenangan sudah di tangan mereka. Namun Siska hanya menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada datar, "Aku bukan orang yang bisa kau tekan, Kobra." Ucapan itu membuat suasana semakin panas. Para pedagang menutup mulut mereka, takut mengeluarkan suara sedikit pun. Beberapa orang bahkan bersembunyi di balik lapak, khawatir terjadi bentrokan. Mata Jeffrey kini membara, dan detik itu juga, ia mengangkat tangannya seolah siap memukul Siska. Namun sebelum tangan itu bergerak, Siska dengan cepat menangkap pergelangan tangannya. Gerakan itu sangat cepat dan tegas, membuat Jeffrey terkejut. "Apa?" gumamnya dengan mata melebar. Siska menatapnya lurus, dengan kekuatan yang tak terlihat dari tubuh mungilnya. Pagi itu, pasar seakan menjadi saksi bahwa ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini, sesuatu yang bahkan Kobra sendiri tak siap menghadapinya. Tangan Jeffrey masih terkunci di genggaman Siska. Wajahnya yang biasanya terlihat garang kini berubah penuh keterkejutan. Ia mencoba menarik tangannya, tapi genggaman Siska terasa seperti besi yang menahan dengan kekuatan tak terduga. Anak buah Jeffrey yang berdiri di belakangnya pun terdiam, seakan tak percaya bahwa seorang gadis kurus penjual ikan bisa membuat bos mereka kehilangan kendali. "Lepaskan tangan bos kami," teriak salah satu anak buahnya, mendekat dengan marah. Tanpa basa-basi, pria itu mengayunkan tangannya ke arah Siska. Namun, hanya dengan gerakan cepat dan satu putaran tubuh, Siska memutar lengan lawannya dan melemparkannya ke tanah dengan teknik gulat yang sangat bersih. Tubuh preman itu terjerembab keras di lantai pasar, membuat pedagang sekitar terpekik kaget. Para pedagang kini melongo. Seorang gadis baru saja membuat salah satu anak buah Kobra terkapar hanya dengan satu gerakan. Siska, dengan nafas yang masih stabil, melepaskan genggamannya dari tangan Jeffrey. "Aku hanya ingin berdagang dengan damai. Tapi kalau kau paksa aku untuk melawan, aku tak akan mundur," ucapnya dengan suara yang terdengar datar tapi menusuk. Wajah Jeffrey memerah, kali ini bukan hanya karena marah, tapi juga karena malu di depan banyak saksi. Ia, si Kobra, yang terkenal tak terkalahkan, baru saja dipermalukan oleh seorang perempuan di lapak ikan yang bahkan bau amisnya menusuk hidung. "Kau cari mati, perempuan!" teriaknya. Ia langsung memerintahkan dua anak buahnya menyerang sekaligus. Namun Siska bergerak lebih cepat dari dugaan. Begitu seorang preman maju, Siska meraih bahunya dan menariknya dengan kekuatan luar biasa, memutarnya ke belakang sambil mengunci lehernya. Preman itu jatuh tersungkur, yang satunya lagi mencoba memukul, tapi Siska merunduk dan menendang kakinya, membuatnya terjungkal ke tumpukan sayuran. Gerakan Siska begitu presisi, seolah tubuhnya mengingat semua latihan brutal di masa lalunya. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Jeffrey, matanya memancarkan keterkejutan bercampur rasa penasaran. Siska hanya diam, menatapnya tajam, dengan wajah yang kini tak lagi terlihat seperti pedagang biasa. Ada aura ganas yang terpancar dari matanya, sesuatu yang hanya dimiliki mereka yang pernah hidup di dunia kekerasan. Pasar kini benar-benar terdiam. Beberapa pedagang bahkan keluar dari lapak mereka, hanya untuk menyaksikan pemandangan tak biasa ini. "Aku sudah bilang, jangan ganggu aku," kata Siska dingin, sambil berdiri tegak di antara para preman yang kini tergeletak di tanah. Sekilas, wajahnya tampak seperti singa yang siap menerkam siapapun yang berani mendekat. Jeffrey tak bisa menerima rasa malu itu. Ia menatap anak buahnya yang terkapar, lalu menggenggam tinjunya sendiri. "Baik, perempuan, kau sudah menantang aku. Mulai hari ini, kau musuhku. Dan aku akan pastikan pasar ini tak akan aman buatmu," katanya penuh dendam sebelum mundur dengan wajah marah. Pagi itu menjadi awal peperangan baru di Pasar Petisah, perang antara penguasa lama dan kekuatan baru yang tak pernah diduga. Jeffrey berjalan meninggalkan lapak Siska dengan wajah merah padam, dadanya naik turun menahan amarah. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menahan rasa malu yang membakar dari dalam.
Anak buahnya yang tadi terkapar kini bangkit dengan wajah pucat, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu, bos mereka sedang berada di puncak emosi, dan itu bisa berarti bencana bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Di sebuah warung kopi di ujung pasar, Jeffrey duduk dengan tangan mengepal di atas meja. Tatapan matanya kosong, tapi rahangnya mengeras. Perempuan itu, siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kalian bertiga dengan begitu mudah? Bentaknya tiba-tiba, membuat gelas kopi di depannya bergetar. Anak buahnya hanya menunduk, tak ada satupun yang berani menjawab. Aku, Jeffrey si Kobra, dipermalukan di depan para pedagang. Itu bukan hanya penghinaan, itu pelecehan terhadap namaku. Teriaknya lagi, suaranya yang keras menarik perhatian orang di sekitar warung, tapi tak ada satupun yang berani menatap matanya. Mereka tahu, Kobra bisa meledak kapan saja. Salah satu anak buahnya mencoba meredakan, bos, mungkin dia cuma punya keberuntungan. Biar besok kami yang urus. Diam kau, potong Jeffrey dengan tatapan membunuh. Kau pikir ini soal keberuntungan? Itu bukan gerakan orang biasa. Perempuan itu, dia punya ilmu tarung. Aku bisa lihat dari caranya bergerak. Kita perlu rencana, bukan sekadar adu otot, ucapnya dengan nada serius. Untuk pertama kalinya, Jeffrey merasa ada lawan yang bukan hanya bisa dilibas begitu saja. Di sisi lain, Siska kembali berjualan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu masalah ini belum berakhir. Jeffrey bukan tipe orang yang akan mundur begitu saja setelah dipermalukan. Ia bahkan bisa merasakan tatapan penuh kebencian dari jauh, meskipun Jeffrey sudah pergi. Masa lalunya sebagai pegulat jalanan berbisik lagi, jika kau tak siap, kau akan hancur. Jangan pernah lupakan siapa dirimu, Siska. Sementara itu, di warung kopi, Jeffrey mulai merancang sesuatu. Kita cari tahu siapa dia, dari mana asalnya, siapa keluarganya, apa kelemahannya. Aku tak mau asal menyerang. Aku mau dia hancur sampai menyesal lahir di dunia ini. Katanya dengan suara rendah namun penuh dendam. Anak buahnya hanya bisa mengangguk, tahu bahwa ini bukan lagi soal uang keamanan, tapi soal harga diri seorang penguasa pasar. Kabar perlawanan Siska terhadap Kobra mulai menyebar di antara pedagang pasar. Ada yang diam-diam mengagumi keberanian Siska, tapi ada juga yang takut ia hanya akan membawa bencana. Kalau Kobra benar-benar marah, bisa-bisa pasar ini jadi medan perang, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Suasana pasar yang biasanya ramai terasa seperti dipenuhi ketakutan yang menggantung di udara. Di tengah semua itu, Siska berdiri tegak di lapaknya. Ia memandang langit biru di atas pasar, dengan hati yang campur aduk. Kalau ini takdirku, aku akan hadapi. Aku tidak akan lari lagi, gumamnya pelan. Ia tahu, bayangan masa lalunya mungkin akan datang kembali, tapi kali ini ia siap. Sementara jauh di ujung pasar, Jeffrey hanya menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan balas dendamnya. Dan saat itu tiba, pasar Petisa akan menjadi saksi pertarungan yang tak terlupakan. Malam itu, Siska duduk sendirian di lapak ikannya yang sudah sepi. Bau amis ikan bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Angin malam menyapu pelan rambutnya yang basah oleh keringat. Matanya menatap kosong ke arah jalan, tapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Setiap gerakan Jeffrey dan anak buahnya tadi seakan menjadi pemantik yang menggali kenangan yang ingin ia kubur dalam-dalam. Bertahun-tahun lalu, Siska dikenal di kalangan gelap kota Medan sebagai singa betina, pegulat jalanan yang tak pernah kalah. Ia bukan memilih jalan itu karena ingin, tapi karena hidup memaksanya. Ayahnya seorang nelayan yang tewas dalam kecelakaan kapal, dan ibunya meninggal karena sakit keras. Di usia 16 tahun, Siska dipaksa berjuang sendirian di jalanan. Gulat jalanan, meski brutal, adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Ia teringat malam pertama bertarung. Di bawah jembatan tua yang penuh coretan, Siska dilempar ke arena tanah berpasir. Lawannya saat itu adalah pria 2 kali lebih besar darinya. Semua orang menertawakannya, tapi Siska tahu satu hal, jika ia kalah, ia tak akan punya uang untuk makan. Dengan mata penuh tekad, ia memutar tubuh, mengunci lawannya dengan teknik lemparan yang ia pelajari dari seorang pegulat tua di kampungnya. Dan malam itu, singa betina lahir. Dari satu pertarungan ke pertarungan lain, nama Siska semakin dikenal. Ia menjadi legenda di kalangan gelap. Namun,
Setiap kemenangan dibayar dengan luka. Tubuhnya penuh memar, dan jiwanya penuh trauma. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk keluar dari dunia itu ketika ia punya cukup uang. Dan ketika kesempatan itu datang, ia meninggalkan dunia gulat jalanan, memilih hidup sederhana sebagai penjual ikan di pasar Petisah. Namun kejadian dengan Jeffrey tadi membuat luka lama itu terbuka kembali. Aku sudah berhenti dari semua ini, gumamnya lirih, memandang tangannya yang masih terasa kuat. Tapi jika ada yang mencoba merampas kedamaian yang susah payah aku dapatkan, aku akan bertarung lagi. Ada kilatan tekad di matanya, meskipun hatinya masih diliputi rasa takut akan masa lalu. Di sisi lain, seorang pedagang tua yang melihat aksi Siska pagi tadi datang mendekat. "Nak, kau bukan gadis biasa, ya. Cara kau mengalahkan anak buah kobra, aku pernah lihat teknik seperti itu, tapi tidak pernah dari perempuan." Siska hanya tersenyum tipis, tidak mau membicarakan masa lalunya. "Aku hanya ingin berdagang, Pak. Itu saja," jawabnya singkat. Malam semakin larut, dan pasar Petisah pun sepi. Siska menutup lapaknya dengan hati-hati, tapi pikirannya terus dihantui bayangan Jeffrey. Ia tahu, pertarungan barusan hanyalah awal. Besok, ia pasti kembali. Dan aku harus siap, bisiknya. Dalam bayangan matanya, ia melihat sosok singa betina dalam dirinya berdiri tegak, seolah menantang dunia. Di kejauhan, Jeffrey yang belum tidur duduk di warung kopi, merokok dengan mata yang dipenuhi bara dendam. "Perempuan itu, aku akan patahkan semangatnya. Aku akan buktikan tak ada yang bisa melawan kobra di wilayahku," gumamnya pelan. Dan di malam yang sama, dua jiwa yang dipenuhi amarah diam-diam menyiapkan diri untuk benturan yang akan mengguncang pasar itu. Keesokan paginya, suasana pasar Petisah terasa berbeda. Pedagang-pedagang bekerja dengan gelisah, seolah menunggu badai yang akan segera datang. Bisik-bisik tentang keberanian Siska melawan Jeffrey sudah menyebar ke seluruh sudut pasar. Ada yang memuji keberaniannya, tapi lebih banyak yang takut Siska akan membawa masalah besar. "Hari ini kobra pasti datang lagi," bisik seorang pedagang sayur kepada temannya, sambil terus menatap ke arah jalan utama pasar. Siska sudah bersiap sejak subuh. Ia menata ikan-ikannya dengan telaten, tapi matanya waspada. Dalam hatinya, ia sudah tahu pertemuan berikutnya dengan Jeffrey tak bisa dihindari. "Kalau dia datang lagi, aku tidak akan mundur," batinnya, meski ada sedikit gemetar di tangannya. Di bawah wajah tenang itu, Siska menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tidak lama kemudian, langkah-langkah berat terdengar. Jeffrey datang dengan wajah penuh amarah, kali ini ditemani lebih banyak anak buah. Ada sekitar 8 orang yang menyebar di sekitarnya, membuat para pedagang buru-buru menyingkir ke pinggir lapak, menciptakan ruang kosong yang terasa seperti arena pertarungan. "Mana perempuan itu?" teriak Jeffrey lantang, suaranya menggema di seluruh pasar. Siska menoleh perlahan, lalu berdiri di belakang lapak ikannya. "Aku di sini," ucapnya dengan suara datar. Ia tidak berusaha lari atau bersembunyi. Jeffrey menatapnya dengan mata penuh kebencian, seolah ingin menelan gadis itu hidup-hidup. "Kau pikir kemarin kau menang? Kau hanya memalukan aku di depan orang-orang. Hari ini, aku pastikan kau menyesal," katanya dengan suara dingin. Para pedagang menahan napas, sebagian bahkan sudah bersiap untuk melarikan diri jika keributan besar terjadi. Siska menatap Jeffrey tanpa berkedip. "Aku tidak mau ribut, tapi kalau kau coba ganggu aku lagi, aku akan lawan," jawabnya dengan tegas. Kata-kata itu seperti minyak yang disiram ke api amarah Jeffrey. Salah satu anak buah Jeffrey maju, mengangkat kursi kayu untuk menghancurkan meja dagangan Siska. Namun, sebelum kursi itu menghantam, Siska bergerak secepat kilat. Dengan sekali putaran, ia menghantam kaki kursi dan memelintir tangan si preman hingga kursi itu terlempar. Preman itu berteriak kesakitan, sementara Siska berdiri tegak di hadapannya. "Cukup," teriak Siska. Suaranya menggema, membuat orang-orang di pasar terdiam. Ada sesuatu di sorot matanya, sebuah aura yang membuat semua orang merinding. Bahkan Jeffrey sempat tertegun beberapa detik. "Aku sudah bilang, jangan ganggu aku. Kalau kau terus memaksaku, aku tak akan segan menghancurkan kalian," ucap Siska dengan suara rendah namun penuh ancaman. Jeffrey tersenyum sinis, tapi senyum itu tidak lagi penuh percaya diri seperti kemarin. "Kau berani sekali, perempuan. Tapi kita lihat, seberapa lama kau bisa berdiri tegak," katanya sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur.
Pertemuan itu berakhir tanpa bentrok besar, tapi semua orang tahu satu hal, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Siang itu, Jeffrey kembali ke pasar dengan amarah yang belum padam. Ia membawa lebih banyak anak buah, kali ini 10 orang dengan wajah garang dan senjata seadanya, tongkat kayu, rantai besi, dan balok. Para pedagang yang melihat iring-iringan itu langsung panik. Beberapa menutup lapaknya lebih cepat, sementara yang lain hanya bisa berdoa agar hari itu tidak berubah menjadi mimpi buruk. Siska, yang sedang melayani pembeli terakhir, melihat kerumunan. Preman itu mendekat. Ia menarik napas panjang, merasakan degup jantungnya semakin kencang. Ini pasti ujian berikutnya, batinnya. Tapi wajahnya tetap datar, tanpa rasa gentar. Tangannya perlahan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka lama, jejak masa lalu yang tak pernah hilang. Jeffrey berdiri di depan lapak Siska dengan senyum sinis. Kau pikir kau hebat hanya karena kemarin menang melawan 3 orangku. Hari ini aku pastikan kau tak punya tempat di pasar ini. Teriaknya lantang. Anak buahnya bersorak, siap menghancurkan segala yang ada di depan mereka. Para pedagang menahan napas, berharap keajaiban akan datang untuk menyelamatkan gadis penjual ikan itu. Salah satu preman maju, mengayunkan rantai besi ke arah Siska. Dengan gerakan cepat, Siska menunduk, meraih rantai itu, dan memutarnya balik hingga mengenai kaki si preman sendiri. Dalam satu gerakan halus tapi brutal, ia melemparkan pria itu ke tanah. Suara benturan tubuhnya membuat semua orang terdiam. Siska bukan sekadar bertahan, dia menyerang dengan presisi seorang petarung sejati. Serang dia, jangan biarkan dia berdiri, teriak Jeffrey dengan mata memerah. 2 preman sekaligus maju, mencoba menjepit Siska dari kanan dan kiri. Namun Siska melompat sedikit, menendang satu orang di dada, lalu memutar tubuhnya dan menghantam dagu preman lain dengan siku. Dalam hitungan detik, keduanya sudah terjatuh tanpa daya. Pedagang-pedagang menatap dengan takjub. Ada rasa kagum, tapi juga ketakutan. Perempuan ini, seperti bukan manusia biasa, bisik salah seorang pedagang tua. Namun bagi Siska, ini bukan kebanggaan. Ia hanya sedang dipaksa kembali menjadi singa betina, yang selama ini ingin ia lupakan. Setiap pukulan yang ia lancarkan terasa seperti bayangan masa lalunya kembali hidup. Jeffrey terdiam sejenak, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Apa sebenarnya kau ini? Teriaknya dengan suara parau. Siska hanya menatapnya dingin, sambil mengusap sedikit darah dari sudut bibirnya akibat serangan kecil yang sempat mengenai. Aku hanya orang biasa yang tak mau diinjak, jawabnya tegas. Namun, sorot matanya membuat semua orang yakin, gadis ini bukan orang biasa. Dengan kemarahan yang membara, Jeffrey sendiri melangkah maju, siap menghadapi Siska secara langsung. Pasar yang tadinya riuh kini berubah menjadi sunyi mencekam. Pertarungan antara penguasa pasar dan gadis misterius ini sudah tak bisa dihindari. Semua orang tahu, ini hanyalah awal dari pertempuran besar yang akan mengguncang pasar Petisah. Benturan pertama antara Jeffrey dan Siska terjadi secepat kilat. Jeffrey mengayunkan tinjunya dengan kekuatan penuh, tapi Siska memiringkan tubuhnya dengan gerakan luwes, lalu menghantam perut Jeffrey dengan siku. Suara keras terdengar, membuat penguasa pasar itu terhuyung mundur. Para pedagang ternganga, mereka tak pernah melihat ada orang yang mampu membuat Jeffrey si kobra goyah hanya dengan satu serangan. Anak buah Jeffrey yang tersisa maju serentak, berusaha melindungi bos mereka. Namun Siska bagai badai tak terbendung. Ia memutar tubuh, menghantam satu orang dengan tendangan samping, lalu menjatuhkan yang lain dengan kuncian mematikan yang pernah ia pelajari di arena gulat jalanan. Gerakannya cepat, tanpa ragu, seolah naluri bertarungnya bangkit sepenuhnya. Dalam waktu singkat, 5 orang preman tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Siska berdiri di tengah, napasnya sedikit terengah, tapi matanya tetap tajam. Jeffrey bangkit dengan wajah merah padam, rasa malu bercampur dendam di dalam dadanya. Aku akan hancurkan kau, perempuan sialan, teriaknya, namun bahkan anak buahnya yang tersisa terlihat ragu untuk ikut bertarung setelah melihat pemandangan tadi. Para pedagang mulai berbisik-bisik, suaranya penuh kekaguman. Siapa sebenarnya gadis itu? Dia bukan pedagang biasa, kata seorang pedagang sayur. Aku pernah lihat gaya bertarung seperti itu. Itu teknik gulat jalanan. Gila, dia bisa lawan 10 orang sekaligus, tambah yang lain. Nama Siska tiba-tiba menjadi buah bibir, berubah dari sekadar penjual ikan menjadi sosok yang disegani.
Siska mengusap sedikit darah dari keningnya, hasil goresan rantai besi yang sempat menyerempetnya. Tatapannya menembus kerumunan, melihat semua orang yang memandangnya dengan campuran kagum dan takut. Aku tidak mau masalah, tapi kalau ada yang coba merampas hakku lagi, aku akan melawan, katanya lantang, suaranya memecah keheningan pasar. Jeffrey menatapnya dengan mata liar, tapi tubuhnya gemetar karena marah sekaligus terhina. Ia tahu, jika ia terus memaksa sekarang, ia hanya akan makin mempermalukan dirinya. Dengan suara serak penuh kebencian, ia berkata, "Kau menang hari ini. Tapi ingat, perang belum selesai. Aku akan kembali dengan cara yang tidak akan kau duga." Siska hanya diam, menatap kepergian Jeffrey yang menyeret anak buahnya keluar pasar. Saat bayangan preman itu menghilang, para pedagang langsung mengerumuni Siska. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang memperingatkan bahwa Jeffrey bukan orang yang mudah menyerah. "Kau sudah memulai perang, nak. Kobra itu pasti akan balas dendam," kata seorang pedagang tua dengan suara bergetar. Siska hanya menunduk dan tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu semua ini belum berakhir. Pasar Petisah kini sudah berubah menjadi arena pertaruhan harga diri, dan ia tidak punya pilihan selain bertahan. Hari itu, kabar tentang gadis penjual ikan yang mampu menumbangkan penguasa pasar menyebar ke seluruh penjuru kota Medan, menjadi kejutan besar bagi semua orang. Jeffrey si kobra duduk di sebuah gudang tua tak jauh dari Pasar Petisah, wajahnya pucat menahan amarah. Tangannya yang besar menghantam meja kayu di depannya hingga retak. "Aku dipermalukan di depan semua orang oleh seorang perempuan," teriaknya dengan suara parau, membuat beberapa anak buahnya yang masih memar hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani menatap mata bos mereka, karena tatapan itu seperti mata ular yang siap mematuk kapan saja. Kabar kekalahannya dari Siska sudah menyebar luas di pasar. Bagi Jeffrey, itu bukan sekadar kekalahan fisik, tapi pukulan telak pada reputasinya sebagai penguasa pasar Medan. "Jika aku biarkan ini, besok semua pedagang akan berani melawan. Dan namaku, Kobra, akan jadi bahan ejekan," gumamnya dengan gigi terkatup rapat. Suaranya rendah, tapi penuh dengan dendam yang mendidih. Salah satu anak buahnya mencoba bersuara, "Bos, perempuan itu bukan orang sembarangan. Cara dia bertarung, aku yakin dia punya ilmu bela diri tingkat tinggi. Kita perlu bantuan." Namun belum sempat ia melanjutkan, Jeffrey melempar gelas kaca ke arah kepalanya. "Jangan bicara seperti pengecut. Apa kau pikir aku takut pada seorang perempuan?" bentaknya. Ruangan itu mendadak hening. Namun di lubuk hatinya, Jeffrey tahu Siska berbeda. Gerakan Siska terlalu cepat, tekniknya terlalu rapi untuk ukuran orang biasa. "Dia bukan cuma pedagang ikan. Aku harus cari tahu siapa dia sebenarnya," pikirnya. Dalam benaknya, sebuah rencana licik mulai terbentuk, mengorek masa lalu Siska untuk menemukan titik lemah yang bisa ia manfaatkan. Di sisi lain, Siska merasa gelisah meski pagi itu pasar terlihat lebih tenang. Ia merasakan tatapan aneh dari para pedagang yang kini memandangnya bukan sekadar gadis biasa. Ada rasa hormat, tapi juga rasa takut. "Kau seperti pahlawan bagi kami, Siska," kata seorang pedagang sayur dengan nada kagum. Namun Siska hanya tersenyum pahit. Ia tahu kemenangan kemarin hanyalah awal dari badai yang lebih besar. "Jeffrey tidak akan tinggal diam," bisik Siska kepada dirinya sendiri saat menata ikan di lapak. Bayangan masa lalunya sebagai pegulat jalanan kembali menghantui pikirannya. Ia sudah pernah menghadapi lawan yang lebih brutal daripada Jeffrey, tapi kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya dirinya, melainkan ketenangan semua pedagang di Pasar Petisah. Sementara itu, di gudang, Jeffrey memanggil dua orang yang dikenal berbahaya, Anton, Bajak, dan Rudy, Besi, dua preman sadis dari daerah pinggiran Medan. "Aku punya pekerjaan untuk kalian," ucapnya dingin. "Cari tahu siapa gadis itu, dari mana dia berasal, dan hancurkan hidupnya. Aku tak mau dia punya tempat di pasar ini." Anton dan Rudy hanya tersenyum bengis, seolah merasakan aroma darah dari perintah itu. Hari itu, perang harga diri pun dimulai. Bukan lagi sekadar masalah uang keamanan, tapi pertaruhan antara reputasi seorang preman besar melawan rahasia kelam seorang gadis yang ingin hidup tenang. Pasar Petisah menjadi arena yang menunggu ledakan besar, dan semua orang hanya bisa menunggu siapa yang akan runtuh lebih dulu. Malam itu, Siska duduk di beranda rumah kontrakannya yang sederhana. Angin malam menghembus lembut, namun hati Siska terasa berat. Ia tahu, kemenangan atas Jeffrey kemarin bukanlah akhir. Sebaliknya,
Itu adalah awal dari sebuah perang yang lebih besar. Dalam kesunyian malam, pikirannya kembali melayang ke masa lalu, ke dunia gulat jalanan yang selama ini ingin ia lupakan. Mungkin sudah saatnya aku kembali menjadi diriku yang dulu, gumamnya pelan. Bayangan masa lalunya hadir jelas, suara sorak-sorai penonton liar di arena bawah jembatan, bau tanah basah bercampur darah, dan rasa sakit di setiap sendi tubuhnya. Semua itu adalah bagian dari dirinya, bagian yang dulu ia coba kubur. Namun kini, melihat ancaman Jeffrey yang semakin nyata, Siska sadar bahwa satu-satunya cara bertahan adalah dengan menerima kembali sisi kelam itu. Singa betina harus bangkit. Di pasar, kabar tentang Jeffrey yang memanggil Anton, Bajak, dan Rudy, Besi, mulai terdengar. Kedua nama itu bukan sekadar rumor, mereka adalah preman kejam yang dikenal tidak punya belas kasihan. Para pedagang mulai gelisah. Siska, hati-hati. Jika Cobra bekerja sama dengan Anton dan Rudy, itu berarti masalah besar, kata Pak Burhan, pedagang beras tua, dengan nada khawatir. Siska hanya mengangguk. Aku sudah tidak takut. Kalau mereka datang, aku akan hadapi, jawabnya tegas. Dalam suaranya ada nada berbeda, seakan keberanian yang dulu ia miliki di arena bertarung kembali mengalir di nadinya. Pedagang lain hanya bisa menatapnya dengan rasa kagum dan was-was, karena mereka tahu pertarungan ini bisa menyeret semua orang di pasar. Malam itu, Siska memutuskan untuk berlatih kembali. Di halaman belakang rumah, ia melakukan gerakan yang sudah lama ia tinggalkan, kuncian gulat, lemparan, dan gerakan kaki cepat. Setiap pukulan bayangan terasa membangkitkan ingatannya. Otot-ototnya yang lama terdiam kembali terasa panas, seolah menyalakan api lama di dalam dirinya. Aku bukan lagi gadis lemah. Aku singa betina, bisiknya dengan mata yang menyala. Di sisi lain, Jeffrey sedang menyusun rencana di gudangnya. Anton dan Rudy duduk dengan senyum sinis. Perempuan itu sudah membuatmu malu, Jeff. Kau yakin dia layak dilawan dengan cara biasa? Tanya Anton dengan nada mengejek. Tidak, kita hancurkan dia dengan cara yang paling sakit, jawab Jeffrey dingin. Dalam hatinya, ia sudah bersumpah bahwa nama Siska akan dihapus dari pasar Medan. Suasana pasar keesokan harinya terasa berbeda. Semua orang seperti menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Siska, dengan kepala tegak, datang membawa dagangan ikannya. Tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Beberapa pedagang melihat aura yang berbeda dari gadis itu, aura seorang petarung sejati yang siap menghadapi badai. Pertarungan besar sudah di depan mata. Siska kini sadar bahwa ia tak bisa lagi sembunyi di balik identitas penjual ikan. Jika Jeffrey dan dua preman kejam itu datang, ia harus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, singa betina yang pernah membuat lawan-lawan besar di arena jalanan ketakutan. Pagi itu, suasana pasar Petisah terasa mencekam. Pedagang-pedagang bekerja dengan gelisah, seolah menunggu datangnya badai. Dari kejauhan, dua sosok asing dengan tatapan tajam berjalan di tengah keramaian. Mereka adalah Anton, Bajak, dan Rudy, Besi, nama-nama yang sudah membuat banyak pedagang pasar di kota Medan gemetar hanya dengan mendengarnya. Langkah mereka pelan tapi penuh wibawa, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka datang untuk menguasai. Begitu mereka tiba di area tengah pasar, Anton langsung menggebrak meja salah satu pedagang buah. Mana uang keamanan bulan ini? Suaranya keras, menggelegar di antara kerumunan. Pedagang yang ketakutan hanya bisa menyerahkan beberapa lembar uang lusuh, gemetar tanpa berani menatap mata Anton. Lambat sedikit, aku balikkan meja daganganmu, tambahnya dengan nada kejam. Rudy, Besi, tak kalah brutal. Ia menyasar pedagang sayur, menendang karung bawang hingga isinya berserakan. Kalian semua harus tahu, mulai sekarang kami yang atur di pasar ini. Jangan coba-coba melawan, teriaknya. Para pedagang hanya bisa pasrah, tidak ada yang berani melawan dua preman yang terkenal sadis ini. Suasana pasar yang biasanya riuh kini berubah menjadi hening penuh ketakutan. Dari kejauhan, Siska melihat semua itu. Tangannya mengepal, hatinya bergolak. Ini ulah Jeffrey, batinnya dengan penuh keyakinan. Ia tahu Anton dan Rudy sengaja dikirim untuk mengacak-acak pasar sekaligus menguji keberaniannya. Namun Siska memilih untuk menunggu momen yang tepat, mengamati setiap gerakan mereka dengan mata elang. Anton akhirnya sampai di lapak ikan Siska. Jadi ini kau, gadis yang katanya bikin Cobra malu, ucapnya sambil menyeringai. Aku penasaran, apa kau punya nyali untuk melawan kami berdua? Tambahnya, matanya menatap Siska penuh tantangan.
Beberapa pedagang yang melihat langsung mundur, tak ingin ikut terseret dalam keributan. Siska menatap Anton dan Rudy tanpa gentar. Aku tidak mau cari masalah. Tapi kalau kalian mulai mengganggu pedagang di sini, kalian akan berurusan denganku, jawabnya dingin. Anton tertawa terbahak-bahak, suaranya keras seperti mengejek. Dengar itu, Rudy, perempuan ini mau lawan kita. Sepertinya pasar ini butuh pertunjukan, katanya sambil melangkah maju. Rudy meraih tongkat besi di tangannya dan mengayunkannya ke arah meja dagangan Siska. Namun, dalam sekejap, Siska menahan tongkat itu dengan satu tangan, lalu memutarnya dengan gerakan cepat. Rudy terkejut, kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Pedagang-pedagang terperangah melihat gerakan itu, bisik-bisik kagum kembali terdengar. Gila, dia benar-benar bukan orang biasa, gumam seseorang. Anton memandang Siska dengan tatapan berbeda. Wajahnya yang tadinya penuh ejekan kini berubah serius. Baiklah, gadis, kau baru saja mengundang badai. Kita lihat siapa yang akan bertahan di pasar ini, katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Hari itu menjadi awal pertempuran baru, dan Siska tahu bahwa taruhannya semakin besar. Anton melangkah maju dengan sorot mata tajam, wajahnya kini berubah dari penuh ejekan menjadi serius. Kau punya keberanian, tapi jangan kira bisa mengalahkan kami berdua, katanya sambil melipat lengan yang penuh tato. Rudy, besi, sudah siap di sampingnya, memutar tongkat besinya dengan gaya menakutkan. Pasar yang tadinya bising kini hening. Semua pedagang menahan napas, menyaksikan apa yang akan terjadi. Siska berdiri tegak, matanya tak lepas dari gerakan kedua preman itu. Kalau aku mundur sekarang, mereka akan terus merajalela. Ini saatnya singa betina bangkit, batinnya. Ia menggulung lengan bajunya lebih tinggi, memperlihatkan lengan berotot, yang selama ini tersembunyi di balik pakaian lusuh seorang penjual ikan. Tanpa aba-aba, Anton menyerang lebih dulu, mengayunkan pukulan keras ke arah wajah Siska. Namun Siska menunduk, menangkap pergelangan tangan Anton, lalu menariknya dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, tubuh Anton terjungkal ke depan, menghantam tumpukan peti ikan dengan keras. Pedagang-pedagang langsung bersorak kaget, tak menyangka Siska bisa menjatuhkan pria berbadan besar itu dengan satu gerakan. Rudy, besi, tidak tinggal diam. Ia berlari sambil mengayunkan tongkatnya ke arah Siska. Kali ini Siska menahan tongkat itu dengan kedua tangan, memutar tubuhnya, lalu menendang perut Rudy hingga pria itu terlempar mundur beberapa langkah. Rudy mengerang, tapi matanya menyala penuh amarah. Perempuan ini, gila, kau pikir ini sudah selesai? Teriaknya. Anton bangkit lagi dengan wajah merah padam. Ia mengambil sebilah pisau kecil dari pinggangnya. Kau pikir kau hebat, kita lihat apakah kau bisa menahan ini, ucapnya dengan senyum kejam. Pedagang-pedagang langsung menjerit ketakutan, sebagian mencoba melarikan diri karena takut darah akan tumpah di tengah pasar. Namun Siska tidak bergeming. Ia meraih balok kayu di samping lapak, memutarnya dengan cepat. Saat Anton menyerang, Siska menepis pisau itu dengan kayu, lalu memukul bahu Anton hingga pria itu berteriak kesakitan. Dengan gerakan kilat, ia menjatuhkan Anton ke tanah, menekan tubuhnya dengan kuncian ala pegulat jalanan yang membuat pria itu tak bisa bergerak. Rudy yang melihat rekannya terkapar langsung maju lagi, tapi Siska lebih cepat. Ia memutar tubuh, menghantam lutut Rudy dengan kayu, lalu menekuk tangan pria itu hingga tongkat besi terjatuh. Dalam hitungan detik, dua preman yang terkenal kejam itu terkapar di tanah, tak berdaya. Siska berdiri di atas mereka dengan napas terengah, namun matanya memancarkan aura kemenangan. Para pedagang bersorak, sebagian bertepuk tangan, sebagian lagi masih tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dia bukan hanya penjual ikan, dia legenda hidup, bisik seseorang. Namun Siska hanya menatap Anton dan Rudy dengan dingin. Sampaikan pada Jeffrey, aku tidak akan lari. Kalau dia mau perang, aku akan lawan, ucapnya dengan suara tegas. Hari itu, nama singa betina lahir kembali di tengah pasar. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Jeffrey si kobra duduk di kursi reyot dengan wajah merah padam. Asap rokok mengepul di sekitarnya, namun tatapannya kosong penuh amarah. Di depannya, Anton, Bajak, dan Rudy, besi, terkapar dengan wajah lebam, tubuh penuh luka akibat kekalahan mereka dari Siska. Kalian dua laki-laki besar, tapi dikalahkan seorang perempuan. Teriak Jeffrey dengan suara menggelegar, membuat dua preman itu hanya bisa menunduk malu. Anton mencoba membela diri. Bos,
dia bukan perempuan biasa. Gerakannya cepat, kuncian dan pukulannya, seperti petarung profesional. Namun kalimatnya terhenti ketika Jeffrey melempar botol kaca ke dinding, pecahannya berhamburan. Diam, aku tidak butuh alasan. Kalian membuat namaku jadi bahan tertawaan di seluruh pasar Medan. Amarah Jeffrey membara. Ia memukul meja kayu di depannya hingga retak. Aku bersumpah, perempuan itu akan berlutut di hadapanku. Aku akan membuat semua orang melihat siapa penguasa sebenarnya di pasar itu. Kata-kata itu diucapkan dengan tatapan penuh dendam, seolah tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Di tengah amarahnya, Jeffrey memanggil seorang pria berjas hitam yang duduk di sudut ruangan. Pria itu adalah Darman, seorang mantan petarung bayaran yang kini menjadi tangan kanan Jeffrey. Darman, kau dengar kabar ini? Aku mau kau sendiri yang turun tangan. Bawa orang-orangmu, dan pastikan pasar itu berlutut, ucap Jeffrey dengan nada penuh perintah. Darman hanya mengangguk pelan. Kalau perempuan itu memang sehebat kabarnya, aku sendiri yang akan menghadapinya, katanya dingin. Sorot matanya tajam, membuat Anton dan Rudy menelan ludah. Mereka tahu, Darman bukan orang sembarangan, ia adalah sosok yang pernah menumbangkan 3 orang dalam satu serangan di arena gelap kota Medan. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Siska merenung di depan cermin. Wajahnya masih penuh bekas perkelahian melawan Anton dan Rudy, tapi sorot matanya tak lagi sama. Jeffrey tidak akan berhenti. Aku harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar, gumamnya. Ia teringat pada jurus-jurus kuncian tingkat tinggi yang dulu diajarkan oleh pelatihnya saat di dunia gulat jalanan. Malam itu, ia berlatih keras di halaman belakang, menguji kekuatan dan kecepatannya yang selama ini tertidur. Di pasar, kabar kekalahan Anton dan Rudy sudah menyebar luas. Para pedagang kini melihat Siska bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga harapan. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan kobra, bisik seorang pedagang sayur. Namun di saat yang sama, rasa takut juga menyelimuti mereka. Mereka tahu Jeffrey tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan 2 kali berturut-turut. Di kejauhan, Jeffrey sudah menyiapkan badai berikutnya. Kali ini, ia tidak akan sekadar mengandalkan preman-preman biasa. Dengan Darman di sisinya, ia berniat menjadikan pasar Petisah sebagai ajang pembantaian, demi mengembalikan namanya yang tercoreng. Pagi itu, pasar Petisah yang biasanya ramai mendadak sunyi. Suara tawa dan tawar-menawar lenyap ketika seorang pria berjas hitam, dengan tubuh tinggi kekar dan tatapan setajam pisau, melangkah masuk. Dialah Darman, tangan kanan Jeffrey, yang terkenal sebagai mantan petarung bayaran paling brutal di Medan. Setiap langkahnya diikuti oleh 5 orang preman berwajah garang. Aura mereka menebar ketakutan, membuat para pedagang menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Tanpa berkata banyak, Darman menendang meja salah satu pedagang sayur hingga sayuran berserakan ke tanah. Siapa di sini yang bernama Siska? Suaranya berat, menggema di antara kerumunan. Pedagang yang ditanya hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Darman mendengus kesal, lalu meraih satu keranjang berisi tomat dan melemparkannya hingga pecah di tengah jalan pasar. Kalian semua dengar baik-baik, teriak Darman. Mulai hari ini, pasar ini kembali di bawah kekuasaan kobra. Siapa yang mencoba melawan, akan merasakan sendiri tanganku. Tatapan matanya menyapu kerumunan, membuat orang-orang mundur ketakutan. Anton dan Rudy mungkin gagal, tapi kehadiran Darman membawa ancaman yang jauh lebih mematikan. Di ujung pasar, Siska mendengar keributan itu. Ia melangkah dengan langkah mantap, melewati pedagang yang memandangnya dengan tatapan penuh harap. Dalam hatinya, Siska merasakan amarah bercampur tekad. Ini pasti orangnya, orang yang Jeffrey kirim untuk menghabisiku, gumamnya pelan. Saat Darman melihat Siska mendekat, ia tersenyum sinis. Kau yang namanya Siska, gadis penjual ikan yang katanya bisa kalahkan kobra, ucapnya sambil melipat tangan di dada. Aku tidak percaya sampai aku melihatnya sendiri. Kau pikir kau bisa lawan aku? Siska berdiri di hadapan Darman tanpa gentar. Aku tidak mau cari masalah. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengganggu orang-orang di sini, jawabnya dengan suara tegas. Pedagang-pedagang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Mereka tahu, benturan ini akan lebih hebat daripada sebelumnya. Darman tertawa pelan, tapi tawanya terasa seperti ejekan. Perempuan kecil, kau berani bicara padaku begitu? Katanya sambil melangkah maju. Dalam satu gerakan,
ia meraih kursi kayu di samping dan menghancurkannya dengan satu tangan, menunjukkan kekuatannya. Kalau kau mau melawan, mari kita lihat siapa yang akan hancur lebih dulu. Siska menggulung lengan bajunya, mata tajamnya menatap Darman. Hari itu, pasar bukan lagi tempat berdagang, tapi arena pertarungan. Semua orang menunggu, dengan jantung berdebar, menyaksikan awal bentrokan antara singa betina dan petarung paling berbahaya di bawah komando Jeffrey si Cobra. Darman melangkah perlahan, matanya menatap Siska bagaikan predator yang sedang mengukur mangsanya. Para pedagang menjauh, menciptakan lingkaran kosong di tengah pasar. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jantung orang-orang yang menyaksikan. Aku sudah lama tidak menghadapi lawan yang katanya tangguh, ucap Darman dengan suara berat. Tapi hari ini, kau akan menyesal sudah membuat Cobra kehilangan muka. Siska tidak mundur sedikit pun. Ia memandangi Darman dengan sorot tajam, lalu berdiri dengan posisi siap bertarung. Kalau kau kira aku akan menyerah, kau salah besar. Aku tidak akan biarkan kalian menghancurkan pasar ini. Kata-katanya sederhana, tapi nadanya penuh keyakinan. Para pedagang yang melihat mulai berbisik-bisik, merasa seakan menyaksikan duel hidup dan mati. Darman bergerak lebih dulu. Dengan kecepatan mengejutkan untuk tubuh sebesar itu, ia meluncurkan pukulan keras ke arah Siska. Namun Siska memutar tubuhnya, menangkis dengan lengan, lalu menghantam rusuk Darman dengan siku. Suara benturan terdengar keras, tapi Darman hanya menyeringai, seolah serangan itu hanya membuatnya semakin bersemangat. Lumayan, gumamnya. Siska melompat mundur, lalu menyerang dengan pukulan lurus ke arah dada Darman. Namun kali ini Darman menahan pukulan itu dengan telapak tangan, menggenggamnya, lalu melempar Siska ke belakang seperti melempar boneka. Tubuh Siska menghantam meja dagangan hingga papan kayunya patah. Pedagang-pedagang menjerit kaget, mengira pertarungan sudah selesai. Namun Siska bangkit lagi, wajahnya penuh debu tapi matanya membara. Aku tidak akan kalah, ucapnya lirih, lalu berlari dengan kecepatan penuh. Dalam satu gerakan yang lincah, ia melompat ke udara, menghantam wajah Darman dengan lutut. Darman terhuyung mundur, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Bagus, sangat bagus, serunya dengan tawa bengis. Pertarungan semakin sengit. Siska menggunakan teknik bulatnya, mencoba menjatuhkan Darman dengan kuncian pinggang. Tapi Darman terlalu kuat. Ia membalas dengan menahan kuncian itu, lalu mengangkat tubuh Siska dan menghantamkan ke tanah. Kau keras kepala, perempuan, teriaknya. Napasnya mulai berat. Kerumunan di pasar berteriak. Ada yang menutup mata, ada yang bersorak mendukung Siska. Ayo Siska, jangan kalah, teriak seorang pedagang tua. Mendengar itu, Siska menguatkan tekadnya. Ia menggerakkan seluruh tenaganya, menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan cepat. Darman mulai terdesak, meski kekuatannya belum benar-benar habis. Di akhir bentrokan, Siska memutar tubuhnya dengan teknik putaran rendah, menghantam kaki Darman hingga pria besar itu kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan terakhir, ia mengunci leher Darman dari belakang dengan jurus kuncian gulat khasnya. Darman mengerang, tubuhnya meronta, tapi perlahan kekuatannya melemah. Pasar hening, semua mata tertuju pada momen menegangkan itu. Darman terkapar di tanah, tubuhnya gemetar karena kuncian kuat yang ditekankan Siska. Nafasnya tersengal, matanya mulai kabur, dan seiring waktu, ia merasa kekuatannya hilang perlahan. Siska berdiri di atasnya, mengunci lehernya lebih erat, membuat Darman hampir kehilangan harapan. Tiba-tiba, dengan suara serak, Darman berkata, "Kau hebat." Kata-kata itu begitu berat keluar dari mulut Darman. Seorang pria yang selama ini dikenal sebagai petarung tanpa ampun, yang telah mengalahkan banyak lawan, kini terkapar di hadapan seorang gadis penjual ikan. "Kau benar-benar kuat, perempuan," ucapnya pelan, dengan suara penuh kekalahan. Siska menarik kuncian itu, sedikit, tapi masih menjaga posisi. "Kau berani melawan kami, berarti kau punya keberanian. Tapi ini bukan akhir, Darman," jawabnya tenang, meskipun matanya tajam dan penuh tekad. Pedagang-pedagang di sekitar pasar terdiam, menyaksikan bagaimana Siska berhasil mengalahkan petarung paling menakutkan yang pernah mereka dengar. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. "Dia benar-benar tidak bisa dihentikan," bisik seorang pedagang sambil menatap Siska dengan kekaguman. Namun, di sisi lain, perasaan ketakutan mulai muncul. Mereka tahu Jeffrey tidak akan tinggal diam begitu saja setelah semua yang telah terjadi.
Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, Siska melepaskan Darman dengan satu gerakan, lalu berdiri tegak. Pergi, sampaikan pada Jeffrey, kalau aku masih berdiri di sini, pasar ini masih milikku. Suaranya penuh keberanian, menggetarkan udara di sekitar mereka. Darman, meskipun terluka, akhirnya bangkit dengan tubuh kaku. Ia hanya mengangguk, bibirnya tersenyum penuh rasa sakit. Kau sudah menang hari ini, Siska. Tapi ingat, ini belum berakhir, katanya dengan nada yang tak lagi penuh kebanggaan. Dengan susah payah, Darman berjalan keluar dari pasar, membawa tubuhnya yang terasa lebih lemah dari sebelumnya. Semua mata tetap tertuju padanya, namun tidak ada yang berani menyentuhnya. Pasar kini seperti berada di ambang kehancuran, namun di satu sisi, Siska telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pedagang ikan, dia adalah pahlawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, Jeffrey masih menunggu. Di tempat yang jauh, jauh dari pasar, sebuah ruangan gelap dipenuhi dengan peta dan perencanaan. Jeffrey duduk dengan ekspresi dingin, matanya menatap dengan penuh kebencian ke arah Siska, yang kini menjadi musuh terbesar dalam hidupnya. Darman gagal, tapi aku tidak akan biarkan perempuan itu menang. Jika cara biasa tidak berhasil, kita harus pakai cara yang lebih cerdas, katanya dengan suara rendah namun mengandung ancaman yang dalam. Jeffrey memanggil anak buahnya, menyusun rencana baru yang jauh lebih kejam. Kita akan ambil dia dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang bisa menghentikan Kobra dan anak buahku, ucapnya sambil memandangi peta yang terhampar di depan mata. Siska, si singa betina, tidak akan tahu apa yang akan menghancurkannya. Kali ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Di gudang markasnya, Jeffrey duduk dengan wajah tegang. Matanya menyala penuh kebencian. Kekalahan Darman adalah tamparan besar untuk harga dirinya. Kalau kekuatan tidak cukup, aku akan cari kelemahan perempuan itu, gumamnya sambil meremas segelas minuman hingga retak. Malam itu, Jeffrey mengumpulkan semua anak buahnya, termasuk beberapa orang bayaran baru yang terkenal licik. Dengar baik-baik, ucap Jeffrey dengan suara dingin. Kita tidak akan menyerang Siska secara langsung. Kita akan menghancurkannya dari dalam. Cari tahu keluarganya, teman-temannya, siapa saja yang dia sayangi. Kalau dia punya kelemahan, aku mau tahu semuanya. Instruksinya membuat para anak buahnya mengangguk dengan penuh antusias. Beberapa orang segera bergerak menyebar ke berbagai sudut kota Medan untuk mencari informasi. Beberapa hari kemudian, seorang anak buah kembali dengan laporan yang mengejutkan. Bos, gadis itu punya adik laki-laki. Namanya Bima, masih sekolah. Dia sering membantu Siska di pasar. Jeffrey menyeringai, senyumannya terasa dingin dan kejam. Bagus, sangat bagus. Kita akan gunakan anak itu sebagai umpan, katanya pelan, seolah merencanakan sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, di pasar, Siska mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Beberapa pedagang mengaku melihat orang-orang asing mondar-mandir mengamati lapak ikan miliknya. Siska, kau harus hati-hati. Aku rasa Jeffrey tidak akan menyerah begitu saja, kata Pak Burhan dengan nada khawatir. Siska hanya mengangguk, tapi hatinya sudah dipenuhi firasat buruk. Malam itu, Siska pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati adiknya, Bima, sedang tertidur di kursi dengan buku pelajaran di tangan. Siska tersenyum, mengusap kepala adiknya dengan lembut. Aku harus melindungi satu-satunya keluarga yang aku punya, ucapnya dalam hati. Tapi ia tidak tahu, dari kejauhan, dua orang anak buah Jeffrey sudah mengawasi rumah kontrakannya. Di tempat lain, Jeffrey kembali duduk bersama Darman, yang kini sudah pulih sebagian dari lukanya. Aku akan seret gadis itu ke tanah dengan caraku sendiri. Jika dia berani melawan, aku akan membuatnya merasakan rasa sakit yang tak pernah dia bayangkan, kata Jeffrey dengan tatapan mengerikan. Darman hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia mulai menyadari bahwa Siska bukan lawan yang bisa diremehkan. Keesokan harinya, pasar kembali terasa mencekam. Sebuah pesan misterius ditemukan di lapak Siska, serahkan dirimu, atau adikmu akan jadi korban. Pesan itu membuat Siska terkejut, tangannya gemetar. Semua pedagang yang melihat ikut terdiam. Mereka tahu ancaman ini bukan main-main. Jeffrey kini bermain dengan cara paling licik. Siska berlari menembus gelapnya malam, napasnya terengah. Di genggamannya, pesan ancaman dari Jeffrey terasa seperti bara api. Ia tahu adiknya, Bima, dalam bahaya. Tanpa pikir panjang,
Ia mengikuti jejak yang diberikan seorang pedagang yang diam-diam melihat anak buah Jeffrey membawa Bima ke sebuah gudang tua di ujung kota. Setiap langkah terasa berat, tapi dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan adiknya dengan cara apapun. Di gudang itu, Bima diikat pada tiang kayu dengan mulut dibekap. Matanya yang ketakutan memandang sosok Jeffrey si kobra, yang berdiri di depannya dengan senyum penuh kesombongan. "Kau lihat ini, Siska. Aku tidak perlu melawanmu di pasar. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu anak panah pada kelemahanmu," katanya sambil menepuk kepala Bima dengan kasar. Tiba-tiba, pintu gudang berderit keras. Siska muncul dengan wajah penuh kemarahan, matanya menatap Jeffrey seperti mata seekor singa siap menerkam. "Lepaskan adikku, Jeffrey," teriaknya lantang. Suaranya menggema di ruangan gelap itu, membuat beberapa anak buah Jeffrey refleks memegang senjata mereka. Jeffrey tertawa dingin. "Kau pikir kau bisa datang ke sini dan pulang dengan selamat? Hari ini adalah akhir dari keberanianmu, singa betina." Dalam sekejap, dua anak buahnya menyerang Siska dari kiri dan kanan. Tapi dengan gerakan cepat, Siska menghantam satu orang dengan lutut, sementara yang lain dia banting ke lantai dengan kuncian keras. Pertarungan pun dimulai. Gudang itu berubah menjadi arena pertempuran sengit. Siska menangkis pukulan, memutar tubuh, lalu menghantam wajah lawannya dengan siku. Darah berceceran, jeritan terdengar, tapi Siska tidak berhenti. Setiap pukulannya adalah teriakan kemarahan, setiap tendangannya adalah janji untuk melindungi Bima. Hingga akhirnya, hanya Jeffrey yang tersisa. Ia mencabut pisau lipat dari pinggangnya, menatap Siska dengan mata penuh kebencian. "Kau membuatku jatuh terlalu dalam. Tapi kali ini, kau akan berlutut," teriaknya sambil menyerang. Siska menangkis serangan pertama, menghindari tebasan kedua, lalu menggenggam pergelangan tangan Jeffrey dengan kekuatan penuh. Dalam gerakan terakhir yang dramatis, Siska memutar tubuhnya, menekuk tangan Jeffrey hingga pisau itu terlepas. Dengan kuncian bulat mematikan, ia menjatuhkan Jeffrey ke lantai, membuat pria itu tak bisa bergerak. "Ini untuk semua pedagang yang kau teror, dan untuk Bima," bisik Siska sebelum menghantamkan pukulan terakhir yang membuat Jeffrey tak sadarkan diri. Bima berlari memeluk kakaknya sambil menangis. "Kakak, aku tahu kakak pasti datang," ucapnya dengan suara lirih. Siska mengusap kepala Bima, matanya berkaca-kaca. Hari itu, pasar Petisah kembali bebas dari teror. Nama singa betina menjadi legenda, bukan hanya di pasar, tapi di seluruh kota Medan. Pagi itu, matahari baru saja mengintip dari balik awan tipis di Medan. Pasar Petisah sudah hidup dengan keramaian yang khas, teriakan pedagang sayur, bau anyir ikan, dan langkah tergesa pembeli. Namun, di balik hiruk-pikuk pasar, ada satu bayangan gelap yang membuat semua pedagang bekerja dengan rasa cemas. Jeffrey si kobra, preman paling ditakuti di daerah itu, dikenal tak segan menghajar siapapun yang melawan. Nama, Kobra, bukan hanya panggilan kosong, setiap orang yang pernah merasakan kemarahannya tak lagi berani menyebut namanya tanpa rasa takut. Jeffrey berjalan gagah di antara lapak-lapak, dengan mata elang yang memantau setiap pedagang. Tubuhnya kekar, penuh tato ular melilit dari leher hingga lengan, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Di belakangnya, 5 anak buahnya mengikuti dengan wajah garang, siap menagih uang keamanan, yang sudah menjadi tradisi busuk di pasar itu. Para pedagang buru-buru merogoh kantong, takut dagangan mereka dirusak atau bahkan disita paksa. Bagi mereka, membayar adalah cara bertahan hidup. "Mana setoran kau?" bentak Jeffrey kepada seorang pedagang buah. Tangannya menghantam meja kayu hingga berguncang, membuat apel dan jeruk berguling ke lantai. Pedagang itu langsung mengangguk-angguk ketakutan, memberikan beberapa lembar uang lusuh tanpa berani menatap wajah Jeffrey. "Cerdas, kau tak mau buat aku marah," gumam Jeffrey dengan nada dingin. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu lapak sederhana yang menjadi pusat perhatian. Lapak ikan dengan papan kayu basah, dikelola seorang gadis berambut hitam panjang yang diikat asal-asalan. Gadis itu bernama Siska. Dengan wajah polos dan pakaian sederhana, ia terlihat seperti pedagang ikan pada umumnya. Namun, tatapannya berbeda, tenang tapi penuh keyakinan, seolah dia tidak mengenal rasa takut. Jeffrey berhenti di depan lapak Siska, alisnya terangkat melihat ada wajah baru di wilayah kekuasaannya. "Hei, kau orang baru?" "Iya, di sini tak ada yang gratis. Kalau mau aman, bayar uang keamanan." "Paham."
Katanya dengan nada meremehkan. Para pedagang di sekitar menunduk, takut melihat gadis itu kena masalah. Siska hanya tersenyum tipis, tangannya tetap sibuk menimbang ikan untuk pembeli. Aku berdagang untuk mencari makan, bukan untuk mengisi kantong orang yang tak bekerja, jawabnya dengan suara tenang tapi jelas. Ucapan itu membuat suasana pasar mendadak